Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk pembelajaran hari ini. Pertama-tama, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Oke. Bapak absen dulu ya. Siapa yang belum hadir? Siapa yang tidak hadir? A few moments later. Oke, hadir semua ya. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga sehat semua. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker jika keluar rumah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menampilkan video. Anak-anak lihat dengan seksama video apa yang ada di dalamnya. Masih dari Semarang, daftar pencarian orang atau DPO terpidana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang kabur selama 10 tahun buron, akhirnya berhasil ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bekerja sama dengan intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. DPO terpidana kasus korupsi senilai 41 miliar rupiah tersebut ditangkap saat sedang berada di angkringan kopi di Magelang, Jawa Tengah. Usai diamankan Rabu malam di daerah Magelang, Jawa Tengah, DPO terpidana kasus korupsi 41 miliar rupiah atas nama Rusmadi Chandra dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kamis pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terpidana kemudian menjalani rapid test COVID-19 oleh tim kesehatan dan hasilnya dinyatakan non-reaktif. Terpidana Rusmadi Chandra selaku Kasubag TU Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamuju diketahui telah merugikan negara sebesar 41 miliar rupiah dengan cara membuat SPMK fiktif untuk mengajukan modal kerja jasa konstruksi pada Bank BPD Sulawesi Barat. Dari kasus yang dilakukan itu, berdasarkan putusan MA nomor 173K/Pitsus/2009 tanggal 10 Juni 2010, Rusmadi Chandra dijatuhi pidana selama 10 tahun. Tiba hari Rabu dan kami langsung melakukan pemantauan ke lokasi dan jam 22 sekitar 22.30 yang bersangkutan terpidana Insinyur Rusmadi Chandra sedang dengan temannya ngopi di angkringan di Jalan Tentara Pelajar, Kota Magelang. Selanjutnya kami langsung melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan dan membawa ke Kejari Kota Magelang. Oleh pihak dari Dinas Kesehatan, dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tadi dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan hasil pemeriksaannya hari ini juga dinyatakan non-reaktif sehingga sudah memenuhi protokol pencegahan COVID. Sesuai jadwal, jika tidak ada perubahan akan yang bersangkutan terpidana akan diterbangkan menuju Emilwan Ridwan menambahkan penangkapan kembali DPO ini wujud dari kerjasama yang baik antara Kejaksaan Negeri Magelang, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Menurut rencana, DPO terpidana kasus korupsi 41 miliar rupiah pada Kamis sore akan diterbangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, sudah. Tadi video apa? Ya, benar. Tadi adalah video tersangka KPK. Apa yang kita dapat dari video tersebut? Ya, benar sekali, korupsi. Apa yang ada di benak kalian mengenai korupsi atau terpidana korupsi? Ya, tidak jujur. Kali ini kita akan mempelajari mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur. Kita diharapkan berperilaku jujur agar hidup kita lebih nyaman dan damai.
Tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak bisa menjelaskan makna jujur, menjelaskan hikmah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan contoh perilaku jujur, menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu jujur itu apa? Ya, jujur itu adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dan diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, berarti itu bisa dikatakan jujur atau benar. Apa keutamaan dari perilaku jujur? Keutamaan berperilaku jujur yaitu pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang lebih tinggi di akhirat. Berarti orang yang jujur maka kedudukannya lebih tinggi di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur itu akan mudah mendapatkan rezeki dan dipermudah segala urusannya. Contoh yang perlu kita teladani yaitu kejujurannya Nabi Muhammad SAW, yaitu dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangan lebih banyak lagi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan tentu saja yang dilakukan Nabi akan mendapat kemudahan. Jadi ketika kita melakukan kejujuran atau dalam sehari-hari kita berperilaku jujur, maka segala urusan akan dipermudah. Macam-macam kejujuran yang pertama yaitu jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidak berbeda antara amal lahir dan batin. Yang selanjutnya yaitu hikmah berperilaku jujur. Hikmahnya yaitu perasaan enak dan hati tenang karena kita melakukan segala sesuatu dengan jujur, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Karena ketika kita berperilaku jujur, maka derajat kita lebih tinggi dan mulia di hadapan Allah. Maka segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari bahaya. Kalau kita berperilaku jujur, kita akan selamat dari bahaya, dijamin masuk surga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pastinya. Oke anak-anak, apa ada yang ditanyakan mengenai perilaku jujur? A few moments later. Oke, jika tidak ada ditanyakan, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Oke, kesimpulan hari ini, jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan dari jujur yaitu dusta. Jujur merupakan sebagian dari agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan. Ada beberapa jenis jujur dari perilakunya, yaitu jujur dalam berbuat, jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, dan jujur dalam berjanji. Jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oke, tugas untuk minggu depan yaitu buatlah contoh perilaku kejujuran kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.